Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Rangkuti dengan NIM 0306211008 dengan mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan. Di sini saya akan mereview mengenai artikel pemimpin dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, jadi dalam fungsi kepemimpinan ini tugas seorang pemimpin pendidikan adalah merangsang dan membimbing pertumbuhan berkelanjutan pada para guru sehingga mereka mampu melaksanakan tugas mengajar dengan lebih baik. Pemimpin juga harus memiliki keterampilan dalam membentuk lingkungan belajar yang positif. Jadi berarti bahwasanya kepala madrasah diharuskan mampu dalam mengelola fasilitas sekolah, menyediakan layanan khusus, dan memastikan fasilitas pendidikan sehingga guru dan murid merasa puas dengan kondisi kerja. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau studi literatur. Dalam hasil dan pembahasan ini, terdapat fungsi kepemimpinan yang dibedakan menjadi 5 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini melibatkan komunikasi satu arah, yang dimana pemimpin sebagai penyampaian pesan menetapkan konten, cara penyampaian, waktu dan lokasi pelaksanaan instruksi untuk memastikan keputusan yang dijalankan secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi konsultasi. Nah, fungsi ini melibatkan proses komunikasi dua arah pada fase awal dalam upaya penetapan keputusan oleh pemimpin. Seringkali memerlukan masukan yang diperoleh melalui konsultasi dengan anggota kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Pemimpin dalam menjalankan tugas berupaya mendorong partisipasi aktif dari para bawahan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Partisipasi ini tidak berarti memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan segala sesuatu tanpa kendali atau arahan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini dilakukan dengan memberikan wewenang untuk mengambil keputusan, baik melalui persetujuan langsung maupun tanpa persetujuan dari atasan. Kemudian prinsip mendasar dari delegasi ini adalah adanya kepercayaan terhadap individu yang menerima tanggung jawab, yang dianggap sebagai mitra pemimpin yang memiliki keselarasan dan pandangan dan tujuan. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam konteks kepemimpinan ini merujuk pada kemampuan pemimpin yang efektif dalam mengordinasikan aktivitas anggota tim secara teratur untuk mencapai tujuan bersama dengan efisiensi maksimal. Kemudian terdapat menurut Rahmat dalam Shola menyederhanakan terdapat 6 fungsi kepemimpinan pendidikan yang menjadi 2 fungsi utama yaitu manajer dan leader. Yang pertama itu ada manajer. Manajer ini mencakup di dalamnya ada fungsi administrator dan supervisor dengan tugas tanggung jawab. Yaitu dalam hal yang pertama ada planning. Nah, planning itu artinya perencanaan, yang mana melibatkan kemampuan untuk menetapkan tujuan organisasi, merumuskan program lembaga pendidikan, mengembangkan strategi, serta menetapkan standar pencapaian tujuan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang melibatkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menyusun sumber daya manusia, mengelola dan menyusun sumber daya material lembaga pendidikan, menentukan sumber daya yang diperlukan oleh lembaga pendidikan, serta menetapkan dan memberikan tanggung jawab kepada tenaga pendidik dan staf administrasi. Yang ketiga ada staffing atau penyusunan personalia, yang mana melibatkan kemampuan untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, melakukan rekrutmen, menyeleksi calon, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat ada leading atau pengarahan, yang mana melibatkan keterampilan dalam menjelaskan job description secara rinci,
menempatkan bawahan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasinya. Yang kelima ada controlling atau pengawasan, melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi kinerja bawahan, mengidentifikasi penyimpangan, merencanakan strategi perubahan, maupun mengatur strategi pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan. Selanjutnya ada leader. Nah, leader ini mencakup di dalamnya fungsinya sebagai kepemimpinan pendidikan, sebagai inovator dan motivator. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan dalam pendidikan menunjukkan peran pentingnya dalam membentuk, mengelola, dan memandu lembaga pendidikan dengan landasan nilai-nilai Islam. Kemudian dalam seorang pemimpin ini juga harus memiliki peran aktif dalam memotivasi, membantu, dan mengelola keahlian dan minat yang dimiliki oleh anggota tim untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan terbaik. Semua juga diberikan melalui kontribusi besar bagi perkembangan peserta didik dan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dalam lembaga pendidikan. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.